Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja BPK Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Anwar SPD MPD. Saya guru di SMA Negeri 10 Bombana, Kecamatan Poleng Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan hari ini, 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BPK Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi pokok pengelolaan sumber daya alam Indonesia dengan submateri mengenali wujud tambang bahan galian C dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk berdoa. Ini Anas, silakan berdoa. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, semuanya sehat hari ini dan sebelum kita mulai pembelajaran, saya vaksin dulu. Ada yang hadir hari ini? Siapa-siapa dengan kita hadir? Rani, Anjani, Lalu siapa lagi? Jelita, Yunanari, Antasari. Antasari. Kenapa mereka semua? Sakit. Ada yang di sini juga. Baik. Ini semua sudah dilaporkan sama wali kelasnya. Baik. Nah, saya mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Silakan. Kan Ani? Jenis sultan. Apa saja jenis sultan? Dan tropis, dan musim, dan sabana, dan terbakar. Bagus sekali jawabannya. Ternyata masih ingat pada minggu lalu. Masih ada yang ingat pada minggu lalu selain ini? Saya, Pak. Akhir Setiawan, silakan. 3 jenis bahan tambang, Pak. 3 jenis bahan tambang apa saja? Golongan A contohnya minyak bumi, golongan B contohnya emas dan perak, golongan C contohnya pasir dan marmer, Pak. Mantap sekali ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bahan tambang dan jenis sultan ya. Nah, hari ini kita akan fokuskan di bahan tambang atau bahan galian C. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kenapa kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya manfaat ya? Apa sih manfaat kita belajar tentang ini supaya kita tahu jenis-jenis bahan galian dan bahan galian A, B dan C, khususnya C, dan itu harus selalu di sekitar kita seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memperlihatkan dulu atau sampaikan dulu sama kalian. Ini ya, saya bahas tentang bahan galian C. Saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama itu, melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian nanti diharapkan mampu mengenali tambang galian C dan menyebutnya dalam bentuk gambar. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian nanti juga diharapkan mampu mengenali pemanfaatan tambang galian C dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian juga diharapkan mampu menganalisis perbandingan harga jual antar barang. Jadi dilihat dari antar barang dilihat dari sifat dasar bahan galian C. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, saya akan putarkan sebuah video. Ada yang suka nonton? Ada ya? Kalau ini saya putarkan sebuah video. Kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang biologi lingkungan, khusus pada tema pertambangan batuan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus merujuk kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 bahwa golongan komoditas tambang mineral dapat ditingkatkan nilai tambangnya yang terdiri atas mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral batuan. Nah, apa
sebenarnya pertama itu merujuk kepada Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang penambangan dan mineral batu bara. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemasangan mineral atau batu bara yang mengikuti pendidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa itu batuan? Ya, betul ya. Bahwa yang dimaksud batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu atau mineral lebih yang membentuk lapisan kerak bumi, baik yang lepas maupun yang terikat. Ya. Kembali lagi kepada topik ini, bahwa dalam pertambangan itu yang ditambang adalah bahan galian atau yang disebut dengan barang tambang. Ada apa aja bahan galian atau barang tambang itu? Yang pertama ada bahan galian strategis yang berarti untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Kemudian ada bahan galian vital yang berarti dapat menjamin hidup masyarakat khalayak. Dan yang ketiga ada bahan yang tidak termasuk keduanya atau bahan galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Nah, dalam pembahasan ini kita akan lebih tersudutkan, terfokuskan kepada bahan galian industri yang identik dengan ketambangan batuan. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu bahan galian industri? Ya, betul. Bahwa yang dimaksud bahan galian industri adalah bahan galian yang dimanfaatkan untuk kebutuhan industri. Nah, bahan galian industri ini ada beberapa macam karena ini berkaitan dengan batuan, maka berkaitan dengan batuan sedimen. Yang pertama ini ada batu nijan ini mempunyai butiran yang sangat halus, umumnya itu berwarna merah kemerahan seperti ini, atau kadang-kala berwarna kehijauan. Nah, nijan ini dapat kita temukan di Melawo, Aceh, kemudian di Jawa Tengah. Kalau teman-teman pernah ke Jawa Tengah, di Kebumen di sana di Karangsambung ada batu nijan singkapannya, dan kemudian ada di Cijerang, yaitu di Kabupaten Sukabumi tempatnya. Nah, bagaimana sih teknik penambangan dan manfaatnya? Untuk teknik penambangan batu nijan ini ditambang dengan cara yang sederhana yang biasanya oleh masyarakat, dan batu nijan ini memiliki manfaat karena bentuknya yang indah, sering dijadikan sebagai ornamen atau hiasan. Kemudian jika batu dengan berkaitan dengan gunung api, ada batuan andesit dan batuan basal. Nah, jenis batuan ini adalah batuan luar yang sifatnya basah di permukaan bumi. Di bumi bertekstur oil-fletik dan umumnya berwarna gelap, abu-abu sampai kehitaman, dan terdapat di Bengkulu, contohnya di Gunung Kandis, Jawa Barat di Gunung Gede, dan seterusnya. Nah, kemudian apa sih teknik penambangannya? Seperti apa? Yaitu dalam sistem peledakan. Jadi dimasukkan alat tertentu, dipasang alat yang kemudian diledakkan dengan tentu harus memperhatikan aspek keamanan lingkungan. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya itu nih, sebagai hiasan juga, sebagai hiasan rumah, kemudian untuk dijadikan batu tempel juga bisa, kemudian untuk patung relief pun biasa digunakan. Kemudian ada batu opal masih dalam konteks gunung api, terbentuk akibat pergeseran dari agar-agar silika yang berasal dari batuan piroplastik, dapat kita temukan di Jawa Barat, misalnya di Kabupaten Lebak, atau di daerah istimewa Yogyakarta Gunung Kidul. Nah, ini adalah gambar proses penambangannya yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Kabupaten Lebak. Ini dengan cara digali, diambil ke dalam
Ini manfaatnya itu bisa sebagai dari batu cincin. Mungkin teman-teman yang tadi pecinta batu permata itu tidak asing dengan batu opal. Kemudian berkaitan dengan batuan malihan, ya. Berkaitan dengan batuan malihan, ini ada batu sabak. Ya, batu sabak. Nah, batu sabak ini sering disebut batu tulis karena salah satu penggunaannya yaitu untuk menulis. Batu ini berasal dari lempung, mengalami metamorfosis regional atau metamorfosis kontak, dan bahkan menurut analisis mineralogi bahwa batu sabak di Indonesia ini tersusun paling banyak itu 30% oleh kuarsa. Dengan kandungan tersebutlah yang mengaruhi batu sabak ini. Untuk pewarnaan batu sabak ini warnanya kadang dari abu hingga kehitaman. Dan untuk batu sabak dapat ditemukan salah satunya di Aceh, di Sumatera Barat, di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok. Dan untuk teknik penanggalannya batu sabak ini dengan sistem balok, yaitu dibentuk balok kemudian digali sesuai kebutuhan. Dan untuk manfaatnya ini ada seperti ini, yaitu untuk tata rumah, kemudian batu tempel dan hiasan-hiasan lainnya. Nah, selanjutnya batuan yang berkaitan dengan batuan malihan ada namanya batu marmer. Nah, seperti ini teman-teman. Batu marmer ini sudah tidak asing lagi, ya, bentuknya yang putih serta ada corak-corak motornya membuatnya menjadi lebih indah, ya. Bahwa batu marmer ini disebut batu alam, ya, terbentuk karena proses metamorfosis batu kapur atau gamping. Warna itu aslinya putih karena ada mineral pemotor tadilah yang membuatnya menjadi semakin indah. Apa itu mineral pemotornya? Di antaranya itu ada mineral grafit yang memberikan warna hitam atau coklat, kemudian ada mineral grit memberikan warna coklat kemerahan. Lalu ada di mana saja Pak persebaran batu marmer ini? Batu marmer ini dapat kita temukan di antaranya di Palimanan, di Kabupaten Cirebon, atau di Pulau Nias, ya. Dan untuk cara sederhana yang dapat dilakukan dalam pertambangan marmer ini, diangkat untuk memperoleh blok marmer sebesar-besarnya. Biasanya batu marmer ini ada tetes-tetes tertentu yang memang bertujuan dalam mengolah menjual hasil pertambangan ini. Apa manfaatnya batuan marmer ini? Barang tambang marmer ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kemudian industri rumahan ataupun hal lain-lainnya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat pengetahuan baru dalam aspek biologi lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah disaksikan videonya. Nah, saya mau tanya kembali, apa yang kalian simak dari penampilan tadi, pemutaran video tadi, ya? Ada yang bisa memberikan bentuk bantuan yang disampaikan tadi di video? Ini andesit dan batu sungai. Betul? Terus sekali ya, ada andesit. Yang pertama tadi sudah disebutkan apa manfaatnya, cara penambangannya gimana, ya kan? Nah, yang kedua ada batu sungai. Selanjutnya apa lagi? Dan kemudian tanah dan batu kapur. Betul sekali ya. Ada tanah, tanah juga masuk ke penambangan kita. Nah, terus ada batu kapur. Ada yang lain lagi? Nah, obat apa? Silakan. Batu marmer sama batu sabak. Oke, saya lanjut. Ada lagi yang lain? Ya, ini. Iya, betul sekali. Ya, granit dan tanah liat. Lanjut. Apa lagi? Arjun.
Silakan. Fosfat. Nah, yang terakhir adalah fosfat. Fosfat ini digunakan untuk pembuatan pupuk. Jadi kalau yang punya sawah, kebun, pupuk-pupuk yang kalian pakai itu salah satunya bisa dari sini, karena fosfat ini, pelanggaran fosfat ini, ya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mengatur tentang materi hari ini, kalian juga sudah menyimak video, kita akan masuk diskusi. Kita akan bentuk kelompok diskusi, ya. Ini dia kelompok-kelompoknya, ya. Jadi ini kelompok-kelompoknya, ada kelompok granit, andesit, obsidian, dan marmer. Nah, silakan membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang ada di atas. Oke, silakan. Oke, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3, ya. Jangan banyak kami yang menjawab. Kelompok 2 dan 3 kami silakan. Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Saya akan bagikan dalam KPD atau lembar kerja. Ini lembar kerjanya per kelompok. Ya. Nanti kan diskusikan ke kelompok. Di sini sudah tertera semua. Ya. Dan kita satu orang untuk Yana, silakan. Satu kelompok itu 2 lembar. Sudah, bagikan semua. Nah, apa yang akan kalian lakukan setelah saya bagikan LKPD ini? Ini petunjuknya. Ya, antara pertama itu saya sudah bagikan LKPD. Dan dalam LKPD itu ada masalahnya. Ya, masalahnya apa? Di situ ada gambar-gambar. Kalian harus cari manfaatnya apa? Ya kan? Harus cari manfaatnya. Terus harga-harga dari setiap batuan itu. Ya kan? Ada harga-harganya. Terus kalian diskusikan di situ. Sebentar kalian presentasikan. Ya. Satu orang saya tunjuk untuk naik persentase. Nanti setelah di akhir kita buat kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan nanti akan saya berikan lagi tes formatif untuk menguji sampai di mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silahkan berdiskusi mulai dari sekarang. Waktunya saya kasih 15 menit. Silahkan didiskusikan. Kelompok ini ada masalah enggak? Tidak. Sudah hampir selesai ya? Oke. Lanjut ya. Lanjut kerjanya. Kelompok sini. Kelompok apa di sini tadi? Andesit ya? Andesit. Oke. Selesai? Belum? Langsung lanjut ya? Oke. Ada masalah? Tidak ada. Bagus. Di sini? Ada masalah? Tidak ada. Oke, bagus ya. Lanjut sini. Ada masalah di sini? Kelompok terakhir sini. Tidak ada. Baik. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Saya mungkin udah dari kelompok 1 itu kelompok granit. Saya mewakili di sini. Saya Afdal, silakan maju ke depan untuk presentasi. Jangan lupa ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan mengerjakan manfaat dan harga jadi batuan yang dijadikan oleh Yang pertama, batu. Manfaatnya adalah bahan baku semen. Harga yang dikenal di masyarakat sekitar
Andesit. Siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Silakan maju. Siti Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan manfaat dan harga jenis batuan yang dimiliki kelompok. Yang pertama ada batuan tanah sebagai tempat penyimpan air dan sebagai media pencarian dan memulai mengikat dan merumahkan kehidupan. Harga tergantung ukuran dan dari batuan batuan tajam. Yang kedua, dimanfaatkan untuk bisnis pada zaman dulu sebelum ada peta. Bisa dipotong, dijadikan dan dijual. Harga bagian bisa sampai 1.500 per Baik, terima kasih. Siti Saudi atas presentasinya. Silakan kembali ke tempatnya. Sudah teman-temannya. Ada yang menanggapi kelompok Andesit? Baik, Mama Akbar, silakan. Saya akan menambahkan beberapa manfaat tentang tanah, yaitu sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Baik, terima kasih atas tambahannya. Boleh usul untuk Akbar kalau mendapatkan Andesit. Saya lanjut ke kelompok Obsidian. Siapa yang mau presentasi? Silakan maju. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan manfaat dan harga yang disebutkan kelompok awal. Yang pertama ada tanah liat dibuat sebagai bahan keramik seperti guci, piring dan pot. Harganya tergantung sesuai dengan barang yang dibuat, misalnya 50.000. Kemudian yang kedua ada andesit, bahan berguna. Bahan bangunan diperuntukkan batu, fondasi atau batu untuk hiasan tembok. Untuk ukuran harga 10x10 tebal, 3 cm, efek 121.000 per meter. Terima kasih ini atas presentasinya. Terus teman-temannya. Yang menanggapi kelompok Andesit? Tidak ada. Maka kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Kelompok Karma. Presentasi. Ya, silakan maju. Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan manfaat dan harga jenis batuan yang didiskusikan oleh kelompok kami. Pertama, batu obsidian. Manfaat sebagai alat pemotong, sebagai perhiasan, menyembuhkan penyakit, dan dipercaya memiliki kekuatan medis. Harganya bervariasi mulai dari 100 sampai 500 ribu. Kedua, batu fosfat. Manfaat sebagai pembuatan pupuk. Harga pupuk juga bervariasi mulai dari 100 sampai 200 ribu rupiah. Baik, terima kasih. Mustika, telah presentasikan kelompoknya. Ada yang menanggapi? Ada. Baik. Semua kelompok dalam melakukan presentasi. Sekarang karena materi kita sudah selesai, saya ingin meminta kesimpulan. Saya mau berikan kesimpulan dulu tentang materi kita hari ini. Pak? Pak, Oke, Dana, silakan. Silakan. dari pelajaran tadi kita belajar bahan-bahan tambang bagian C. Bahan kalian C ini berada di sekitar kita, seperti granit, andesit, dan pasir. Baik, terima kasih Yanas atas kesimpulannya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan yang lain? Ya, silakan. Tema Jelita. Saya ingin menambahkan sedikit pendapat tentang kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman saya Iya. tentang usaha penambangan, yaitu jarosit, andesit, akik, batu apung, rangkit, dan bahan galian terkenal dengan sebutan bahan industri dan bangunan. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Vera Jelita. Sekarang saya akan membagikan kembali tes formatif atau soal. Di sini kalian akan kerjakan soalnya untuk menguji bagaimana kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang pelajaran ini. Ya.
maju untuk bagikan temannya. Satu orang dapat satu. Mendapat masing-masing tes formatif. Itu ada 5 nomor, silakan dikerjakan. Soalnya saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tes formatifnya. Tidak boleh diantek, dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Baik anak-anak, waktu pengerjaan soalnya sudah selesai. Sekarang saya minta tolong kumpul. Ayo, silakan kumpul kerja temannya. Satukan ya, satukan semua meja biar cepat. Arjun, bantu kumpulkan. Baik anak-anak sekalian, setelah saya periksa semua hasil kerjanya, alhamdulillah semuanya ini bagus. Di atas KKM ya, kalian nilainya rata-rata 90 di sini. Ini menandakan kalian semuanya berhasil untuk memahami pelajaran hari ini. Sebelum kita akhir pelajaran, saya menyampaikan kembali kepada kita minggu depan. Ya, minggu depan itu tentang kebutuhan pangan. Kita masuk ke materi baru. Itu untuk pelajaran kita minggu depan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Siapa yang memimpin doa? Adit. Oh iya, silakan Adit. Silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai.